Cahaya pagi tanggal 23 Mei itu terasa berbeda. Bukan karena mentari yang enggan bersinar, melainkan karena udara Jakarta yang biasanya riuh oleh klakson dan deru mesin kini terasa berat, tercekik oleh sebuah nama yang baru lahir semalam, Phantom Leak. Di setiap sudut gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang megah, di warung-warung kopi tempat para analis politik berdebat, hingga di layar-layar ponsel rakyat jelata, nama itu bergaung bak mantra kutukan. Serangkaian dokumen super rahasia, rekaman suara yang jernihnya menusuk telinga, dan bukti-bukti korupsi tingkat tinggi yang tak terbantahkan bocor ke publik. 3 menteri kabinet, menteri perdagangan yang flamboyan, menteri energi yang terkenal kalem, dan menteri sosial yang citranya bak malaikat, serta seorang wakil presiden yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin masa depan, kini berdiri di bibir jurang kehancuran. Nama baik mereka, yang dibangun bertahun-tahun dengan pencitraan tanpa celah, luluh lantak dalam hitungan jam. Media massa, baik cetak maupun daring, berpesta pora. Judul-judul berita ditulis dengan huruf kapital sebesar kepalan tangan, penuh dengan tuduhan dan spekulasi. Skandal terbesar dalam sejarah Republik. Teriak satu koran pagi. Phantom Leak, hantu penegak keadilan atau anarkis digital? Tanya sebuah tajuk rencana di portal berita ternama. Para peretas terbaik negeri dikerahkan. Tim siber kepolisian bekerja tanpa henti. Namun, Phantom Leak seolah lenyap di telan udara digital, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Hanya ada alamat surel anonim dan sebuah kanal berbagi video yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Siapa dia? Dari mana datangnya? Dan yang paling penting, apa motifnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, menciptakan paranoia di kalangan elit politik. Mereka saling curiga, menuduh lawan politik, bahkan orang terdekat. Kekuasaan yang selama ini mereka genggam erat kini terasa licin oleh keringat dingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang reporter muda bernama Dito Pratama dari sebuah media investigasi independen, yang kantornya hanya sepelemparan batu dari gedung parlemen, terdiam memandangi layar laptopnya. Sebuah surel baru saja masuk, tanpa subjek, dari alamat yang sama dengan yang digunakan Phantom Leak untuk menyebar terornya. Isinya singkat. Anda pernah mewawancarai saya pada tahun 2009. Sudah saatnya Anda mempublikasikan kebenaran yang tertunda. Lampiran ini mungkin akan menyegarkan ingatan Anda. Jantung Dito berdegup kencang. Tahun 2009? Saat itu ia masih reporter junior, penuh idealisme, meliput sebuah kasus kecil yang dianggap angin lalu oleh banyak orang. Seorang staf legislatif muda yang dituduh membocorkan risalah rapat internal. Ia ingat samar-samar wajah perempuan itu, tatapan matanya yang menyiratkan luka dan pengkhianatan. Namun juga kilatan baja yang tak terucap. Ratna Kurnia. Ya, itu namanya. Kasus yang dengan cepat ditutup. Ratna dipecat tanpa pembelaan yang layak. Namanya dicoreng, dan kemudian menghilang. Dito membuka lampiran surel itu. Sebuah foto lama, dirinya yang masih culun dengan kamera menggantung di leher, sedang berbicara dengan seorang perempuan muda berkerudung sederhana di kantin gedung DPR. Di bawah foto itu, ada sebuah pertanyaan pendek. Masih ingatkah Anda pada perempuan yang keyakinannya dihancurkan oleh sistem yang Anda liput setiap hari? Dito bersandar di kursinya. Napasnya tercekat. Mungkinkah? Mungkinkah Phantom Leak yang mengguncang singgasana kekuasaan ini adalah perempuan yang sama, yang dulu ia pandang dengan campuran iba dan rasa bersalah karena tak mampu berbuat lebih banyak? Bayangan Ratna Kurnia, yang telah terkubur dalam tumpukan berita dan kasus-kasus lain selama lebih dari 1 dekade, kini bangkit dengan kekuatan yang mengerikan. Seminggu sebelum badai itu pecah, di salah satu sudut ruangan VIP gedung parlemen yang paling mewah, seorang perempuan tua membungkuk, nyaris tak terlihat. Tangannya yang keriput namun cekatan mengatur cangkir-cangkir porselen mahal di atas nampan perak. Namanya,
Jika ada yang peduli untuk bertanya, adalah Ratna. Meski tak seorang pun di gedung itu yang memanggilnya demikian. Bagi para pejabat, staf ahli, dan bahkan sesama pekerja rendahan, ia hanyalah Bu Teh, si embok tua pembuat teh. Keberadaannya begitu membumi, begitu menyatu dengan perabotan ruangan, sehingga ia lebih sering dianggap sebagai bayangan daripada manusia. Setiap pagi, sebelum fajar sepenuhnya merekah, Bu Teh sudah tiba. Ia membersihkan sisa-sisa rapat semalam, mengelap meja mahoni yang berkilauan, memastikan setiap cangkir teh dan kopi tersaji dengan suhu yang pas. Ia hafal betul selera masing-masing petinggi. Pak Menteri Anu suka tehnya pahit tanpa gula, Ibu anggota Dewan B penggemar kopi tubruk dengan sedikit susu kental manis, sementara Pak Ketua Fraksi C hanya mau minum air mineral dingin dari merek tertentu. Detail-detail kecil yang tak pernah ia lupakan. Detail-detail yang membuat para penguasa itu merasa dilayani dengan baik, meski tak pernah sekalipun mereka menatap matanya atau mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hari itu, sebuah rapat penting sedang berlangsung di ruang VIP. Suara-suara berat penuh percaya diri membahas rancangan undang-undang yang akan menentukan nasib jutaan rakyat. Bu Teh masuk dengan langkah pelan. Nampan di tangannya sedikit bergetar. Menteri Perdagangan, yang terkenal dengan suaranya yang menggelegar dan seringai meremehkan, mengangkat tangan tanpa menoleh. Teh, yang cepat sedikit. Bu Tua, jangan sampai otak saya kering sebelum undang-undang ini gol. Hardiknya, disambut tawa renyah beberapa koleganya. Bu Teh hanya menunduk, menyajikan teh di hadapan sang menteri. Maaf, Bapak, bisiknya lirih. Suara yang hampir tak terdengar. Sang menteri menyesap tehnya, lalu menatap Bu Teh sekilas. Tatapan yang biasa ia berikan pada perabot. Kalau memang otakmu itu encer dan pintar, Bu, kamu tidak akan berakhir menjadi tukang teh di sini sampai setua ini. Mungkin sudah jadi anggota dewan seperti kami-kami ini. Ujarnya, lebih ditujukan untuk memancing tawa rekannya daripada berbicara pada Bu Teh. Lagi-lagi, ruangan itu dihiasi gelak tawa yang merendahkan. Bu Teh tersenyum tipis, senyuman yang tak sampai ke matanya. Benar, Bapak. Saya memang tidak sepintar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jawabnya lembut. Namun, di dalam hatinya, sebuah buku catatan tak kasat mata baru saja terisi satu baris lagi. Setiap hinaan, setiap tatapan meremehkan, setiap kata-kata tajam yang menusuk, semua tercatat rapi, menunggu hari perhitungan. Setelah rapat usai dan ruangan kembali sepi, hanya menyisakan aroma parfum mahal dan sisa-sisa kertas catatan yang berserakan, Bu Teh akan tinggal lebih lama. Ia membersihkan dengan teliti. Tangannya bergerak lincah mengumpulkan gelas dan piring kotor. Namun matanya, mata yang tampak sayu dan lelah itu, selalu awas. Seringkali, di antara tumpukan map yang belum sempat dibereskan atau di laci meja yang lupa dikunci, terselip dokumen-dokumen penting. Rancangan anggaran, notulen rapat rahasia, memo internal. Ia tak pernah menyentuhnya secara langsung, hanya memandanginya dari kejauhan, merekam setiap detail dalam ingatannya yang setajam silet. Ia adalah hantu yang bergentayangan di lorong-lorong kekuasaan, tak terlihat, tak terdengar, namun maha tahu. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan tua yang mereka anggap tak lebih dari pelayan ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sosok ringkih itu tersimpan kecerdasan dan dendam yang telah dipupuk selama belasan tahun. Para staf muda yang sesekali berpapasan dengannya hanya akan melempar senyum basa-basi atau tatapan kasihan. Kasihan Bu Teh. Sudah tua masih harus bekerja keras. Mungkin begitu pikir mereka, sebelum kembali sibuk dengan ambisi dan intrik mereka sendiri. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, setelah semua orang pulang, Bu Teh menyapu lantai ruang rapat dengan sapu ijuk tuanya. Di bawah meja utama,
Tempat para pemimpin mengambil keputusan-keputusan krusial, ia berhenti sejenak. Matanya menatap kosong ke arah kursi-kursi yang kini lengang. "Kalian tertawa hari ini," bisiknya pada keheningan. "Tertawalah sepuasnya. Karena sebentar lagi, tangisan kalian akan lebih keras dari tawa kalian." 6 tahun sebelum, Phantom Leak menggemparkan negeri, atau lebih tepatnya, 6 tahun setelah Ratna memulai misinya yang senyap, sebuah kesadaran baru mulai terbentuk dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar perempuan yang terluka, melainkan seorang kolektor. Kolektor rahasia, kolektor kebusukan. Sejak hari pertama ia kembali menginjakan kaki di gedung parlemen ini sebagai petugas kebersihan, lalu perlahan naik pangkat menjadi pembuat teh di lingkaran terdalam kekuasaan. Sebuah alat perekam mini selalu tersembunyi di balik lipatan bajunya, atau terselip di bawah tatakan nampan tehnya yang sudah butut. Awalnya, ia hanya merekam untuk berjaga-jaga, untuk mengumpulkan serpihan bukti jika suatu saat ia dituduh lagi. Namun, sebuah insiden kecil mengubah segalanya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan salah satu ruang kerja anggota dewan yang sudah kosong, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang anggota dewan dari fraksi yang berseberangan di ruang sebelah. Dinding ruangan itu tipis, dan suara mereka terdengar cukup jelas. Mereka tengah tawar-menawar, bukan tentang kebijakan publik, melainkan tentang jual-beli suara untuk pemilihan pimpinan komisi. Angka-angka fantastis disebut, nama-nama maklar politik disebut, janji-janji proyek dibagikan semudah membalik telapak tangan. Ratna terpaku. Tangannya yang memegang lem basah berhenti bergerak. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena sebuah ide gila mulai terbentuk di benaknya. Ia segera mengaktifkan perekam di sakunya. Kualitasnya mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk menangkap inti percakapan itu. Malamnya, di kamar kontrakannya yang sempit, ia mendengarkan ulang rekaman itu berkali-kali. Suara para pengkhianat rakyat itu begitu jelas, begitu tanpa beban. Kemarahan yang selama ini ia pendam membara kembali, namun kali ini bercampur dengan sebuah tujuan yang lebih besar. Sejak saat itu, Ratna bukan hanya mengamati, tetapi juga aktif mencari. Ia mempelajari jadwal rapat, pola pergerakan para targetnya, bahkan kebiasaan mereka membuang sampah. Setiap sobekan kertas, setiap memo yang dibuang, setiap informasi yang tercecer, ia kumpulkan dengan sabar. Alat perekamnya semakin canggih, tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga, di dalam bros yang ia kenakan, di balik jam dinding tua di ruang rapat, bahkan di dalam pulpen yang sengaja ia tinggalkan di meja para pejabat. Ribuan jam rekaman terkumpul, puluhan ribu lembar dokumen tersalin. Semua tersimpan rapi dalam beberapa hard disk eksternal yang ia sembunyikan di tempat yang paling tidak mencurigakan, di antara tumpukan buku resep masakan di dapur kontrakannya. Isinya adalah peta jejaring korupsi yang menggurita, dari praktik suap recehan hingga skandal mega transfer dana ke luar negeri. Transaksi haram, pembagian jatah proyek, lobi-lobi culas, semua terekam tanpa kecuali. Ia melakukannya sendirian, dalam senyap, tanpa seorang pun tahu. Namun, misi ini bukannya tanpa risiko. Suatu malam, ia hampir saja ketahuan. Saat itu ia sedang mengambil kembali alat perekam yang ia selipkan di bawah meja rapat pimpinan, ketika tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang staf IT muda bernama Arfan masuk, tampaknya hendak memeriksa jaringan. Ratna panik. Alat perekam itu masih di tangannya. Ia tak sempat menyembunyikannya. Arfan, yang baru beberapa bulan bekerja di sana, terkejut melihat Buteh masih di ruangan itu selarut ini, dan lebih terkejut lagi melihat benda kecil di tangannya. Tatapan mereka bertemu. Ratna pasrah, mengira inilah akhir dari segalanya. Namun, di luar dugaan, Arfan hanya diam sejenak, matanya meneliti wajah tua di hadapannya. Ada sebersit keraguan,
lalu pemahaman. Beberapa tahun sebelumnya, Ibu Arfan yang sakit keras pernah dirawat di rumah sakit yang sama tempat Ratna, dengan nama samaran lain, bekerja paruh waktu sebagai perawat malam untuk menambah penghasilan. Ratna, dengan kelembutan yang tulus, sering membantu merawat Ibu Arfan, memberikan kata-kata penghiburan, bahkan sesekali membawakan makanan dari rumah. Arfan tak pernah melupakan kebaikan perempuan itu, meski saat itu ia tak tahu nama aslinya. Kini, melihat perempuan yang sama dalam situasi yang mencurigakan di gedung parlemen, Arfan dihadapkan pada dilema. Namun, ingatan akan kebaikan Ratna pada ibunya mengalahkan rasa curiganya. Ia hanya tersenyum tipis. "Lembur ya, Bu?" tanyanya pelan, seolah tak melihat apapun. "Hati-hati di jalan pulangnya." Ratna tertegun, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak Arfan." Sejak malam itu, tanpa banyak bicara, sebuah persekutuan diam-diam terjalin di antara mereka. Arfan, dengan keahlian itnya, mulai membantu Ratna secara sembunyi-sembunyi. Ia yang mengajari Ratna cara mengenkripsi data-data yang dikumpulkannya, cara menyembunyikan jejak digital, dan bahkan, ia jugalah yang mengusulkan nama Phantom Leak, ketika Ratna mulai berpikir tentang bagaimana ia akan melepaskan semua ini ke publik. Nama itu terdengar misterius. "Bu, seperti hantu yang menghantui mereka yang bersalah," kata Arfan suatu ketika, dengan senyum penuh arti. Ratna hanya mengangguk. Ia tidak butuh nama, ia hanya butuh keadilan. Dan Arfan, tanpa sadar, telah menjadi sekutu tak terduga dalam perang sunyinya. 10 tahun sebelum kebocoran data mengguncang pilar-pilar kekuasaan, atau 2 tahun sebelum Ratna Kurnia memulai ziarah sunyinya mengumpulkan kepingan-kepingan dosa para elit, ia adalah seorang perempuan muda yang berbeda. Penuh semangat, idealis, dengan masa depan yang terbentang cerah di hadapannya. Sebagai lulusan terbaik Fakultas Hukum dari Universitas Negeri ternama di Yogyakarta, ia direkrut menjadi asisten legislatif di gedung parlemen segera setelah wisuda. Otaknya encer, analisisnya tajam, dan dedikasinya pada pekerjaan tak perlu diragukan. Ia percaya bahwa ia bisa membawa perubahan, sekecil apapun, dari dalam sistem. Atasannya langsung adalah seorang politisi senior yang disegani, Bapak Sumarno, Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Di mata publik, Pak Sumarno adalah negarawan ulung, pembela konstitusi yang gigih. Di mata Ratna muda, ia adalah mentor, sosok ayah yang membimbingnya menapaki dunia politik yang penuh intrik. Ratna mengaguminya, mencurahkan seluruh kemampuannya untuk membantu pekerjaan Pak Sumarno, menyiapkan draft pidato, melakukan riset mendalam untuk setiap rancangan undang-undang, bahkan seringkali bekerja hingga larut malam tanpa mengeluh. Namun, di balik fasad kebapakan dan kewibawaan itu, tersembunyi sisi gelap yang tak pernah Ratna bayangkan. Suatu hari, Pak Sumarno memintanya untuk sedikit mengubah notulensi rapat penting terkait audit investigasi sebuah proyek infrastruktur besar yang melibatkan kroni-kroni sang politisi. Ada beberapa poin krusial yang mengindikasikan penyelewengan dana, dan Pak Sumarno ingin poin-poin itu dihilangkan atau setidaknya diperhalus. Ratna terkejut. "Tapi, Pak," ujarnya dengan suara bergetar, Ini tidak sesuai dengan fakta rapat. Ini namanya memanipulasi data." Pak Sumarno tersenyum, senyuman yang kini terasa dingin dan mengerikan. Ratna, katanya dengan nada merendahkan, "kamu ini masih terlalu hijau. Di dunia ini, ada kalanya kita harus sedikit fleksibel demi kebaikan yang lebih besar. Anggap saja ini ujian loyalitasmu." "Kebaikan yang lebih besar untuk siapa, Pak?" tanya Ratna. Keberaniannya tiba-tiba muncul. "Untuk Bapak dan teman-teman Bapak? Saya tidak bisa." Wajah Pak Sumarno mengeras. "Jangan keras kepala, Nak.
Pikirkan kariermu. Kalau kamu menolak, saya khawatir masa depanmu di sini tidak akan cerah. Ada ancaman terselubung dalam nada bicaranya. Ratna menolak dengan tegas. Ia tidak bisa mengkhianati nuraninya, mengkhianati sumpah yang pernah ia ucapkan saat menjadi sarjana hukum. Beberapa minggu kemudian, neraka itu datang. Sebuah laporan audit internal yang sangat rahasia, yang menyoroti dugaan korupsi beberapa anggota dewan, termasuk Pak Sumarno sendiri, bocor ke media. Tentu saja, semua bukti digital dan kesaksian palsu mengarah pada satu orang, Ratna Kurnia. Ia dituduh sebagai pengkhianat, mata-mata yang menjual informasi demi keuntungan pribadi. Pak Sumarno, dengan wajah penuh keprihatinan palsu, tampil di depan media, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas tindakan anak didiknya itu. Ratna hancur. Ia mencoba membela diri, menjelaskan bahwa ia dijebak, bahwa ia adalah korban. Namun, siapa yang akan percaya pada seorang staf junior melawan politisi sekaliber Pak Sumarno? Tunangannya, seorang pengacara muda yang sedang meniti karir cemerlang, yang ia harapkan akan menjadi pembelanya, justru memilih bungkam. "Maafkan aku, Ratna," ujarnya suatu malam, dengan tatapan mata yang tak berani menatap Ratna. "Aku tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk kasus yang sudah jelas akan kalah. Karierku bisa hancur." Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada tuduhan palsu yang menimpanya. Ratna dipecat secara tidak hormat. Namanya dicoret dari semua asosiasi profesi, dan pintu untuk bekerja di bidang hukum tertutup rapat baginya. Media massa mencacinya, publik menghakiminya. Ia kehilangan segalanya: pekerjaan, reputasi, cinta, dan yang paling parah, harapannya pada keadilan. Untuk menghidupi dirinya dan putra kecilnya yang saat itu baru berusia 3 tahun, yang ia titipkan pada ibunya di kampung, Ratna terpaksa melakukan pekerjaan serabutan. Dari berjualan kue keliling, menjadi buruh cuci, hingga akhirnya, ironisnya, kembali ke gedung parlemen itu bukan sebagai staf ahli yang dihormati, melainkan sebagai petugas kebersihan rendahan, menggunakan nama samaran dan penampilan yang berbeda, menyembunyikan identitas aslinya rapat-rapat. Gedung yang dulu menjadi simbol mimpinya, kini menjadi penjara sekaligus medan perangnya. Di sanalah, di antara debu dan kotoran yang ia bersihkan setiap hari, benih dendam itu mulai tumbuh, disirami air mata dan sumpah bisu. 8 tahun sebelum, Phantom Leak menjadi buah bibir, atau sekitar 4 tahun setelah Ratna memulai hidup barunya sebagai hantu tak kasat mata di gedung parlemen. Rasa sakit akibat pengkhianatan dan ketidakadilan itu telah bermetamorfosis. Bukan lagi keputusasaan yang melumpuhkan, melainkan kemarahan dingin yang membara, yang memberinya kekuatan dan ketekunan luar biasa. Setiap sudut gedung itu adalah pengingat akan kehancurannya, namun juga menjadi saksi bisu atas sumpahnya. Ia bekerja seperti bayangan, membersihkan lantai yang dipijak oleh kaki-kaki orang yang telah menghancurkan hidupnya, menyeduh teh untuk bibir-bibir yang pernah mengucapkan fitnah keji tentangnya. Tak ada yang memperhatikannya. Seorang perempuan parubaya, berpenampilan sederhana, dengan wajah yang selalu menunduk, dianggap sudah habis, tak berbahaya, tak penting. Justru karena status, tak terlihat, itulah, ia memiliki akses yang tak dimiliki orang lain. Ia bisa masuk ruang kerja para pejabat saat mereka lengah. Ia bisa mendengar percakapan-percakapan rahasia di balik pintu yang sedikit terbuka. Ia bisa melihat dokumen-dokumen yang tergeletak sembarangan di atas meja. Setiap hari adalah latihan kesabaran dan pengendalian diri. Melihat wajah Pak Sumarno, yang kini semakin berkuasa dan dihormati, tertawa lepas di televisi membahas moral dan etika, adalah siksaan tersendiri. Namun, Ratna menelan semua kepahitan itu. Ia tahu waktunya belum tiba. Di dalam hatinya, ia sering berbisik pada dirinya sendiri,
sebuah mantra yang membuatnya terus maju. Aku tidak butuh nama, aku tidak butuh uang, aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan segalanya. Kehancuran total. Di sebuah bilik kecil di area pantry yang jarang terpakai, yang ia sulap menjadi tempat persembunyiannya, Ratna menyimpan hartanya. Bukan perhiasan atau uang, melainkan 8 buah hard disk eksternal yang sudah terenkripsi dengan baik, berisi lebih dari 700 jam rekaman suara dan 12.000 halaman salinan dokumen. Bukti-bukti kejahatan mereka dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Suatu sore, ketika sedang membersihkan toilet wanita di lantai eksekutif, ia mendengar isak tangis tertahan dari salah satu bilik. Setelah beberapa saat, seorang staf perempuan muda keluar, matanya merah dan bengkak. Ratna pernah melihatnya beberapa kali, staf baru yang ceria dan penuh semangat. Namun beberapa minggu terakhir tampak murung dan ketakutan. Tanpa bertanya, Ratna tahu apa yang terjadi. Pola seperti ini sudah sering ia saksikan. Pelecehan oleh atasan, penyalahgunaan kekuasaan. Perempuan muda itu, sebut saja namanya Dian, mencuci mukanya di wastafel, mencoba menyembunyikan air matanya. Ratna mendekat, menawarkan tisu dengan diam. Dian terkejut, tak menyangka ada orang lain di sana. Ia hanya mengangguk kaku, mengambil tisu itu, dan bergegas pergi. Beberapa hari kemudian, Dian menemukan sebuah amplop coklat polos di atas mejanya. Di dalamnya, sebuah flash disk kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka isinya di laptopnya. Beberapa file rekaman suara dan foto-foto yang membuktikan pelecehan yang dilakukan atasannya. Seorang kepala bagian yang terkenal licin dan punya banyak koneksi. Dian terperangah. Siapa yang memberikannya ini? Di bagian bawah amplop itu, hanya ada sebuah catatan kecil, tulisan tangan yang rapi namun tanpa nama. Jangan biarkan mereka merenggut suaramu. Lawan. Dengan bukti itu, Dian memberanikan diri melapor. Kasusnya menjadi ramai. Sang kepala bagian akhirnya diskors dan dipindahkan. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemberi bukti itu, rumor tentang penolong misterius mulai beredar samar-samar di kalangan staf rendahan. Itulah kemunculan pertama dari apa yang nantinya akan dikenal sebagai Phantom Leak, meski dalam skala yang jauh lebih kecil. Bagi Ratna, itu adalah sebuah uji coba, sekaligus penegasan bahwa apa yang ia lakukan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar balas dendam pribadi. Ia melihat dirinya dalam diri Dian, dan ia tak ingin ada perempuan lain yang mengalami nasib serupa tanpa perlawanan. Kemarahannya kini memiliki fokus, menghancurkan sistem yang korup dan melindungi yang lemah, dengan caranya sendiri. Malam sebelum sidang paripurna istimewa yang dijadwalkan membahas isu-isu krusial negara, udara di Jakarta terasa semakin berat. Di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, Ratna Kurnia duduk di depan laptop tuanya. Wajahnya pucat di bawah cahaya layar, namun matanya menyiratkan ketenangan yang menakutkan. Setelah 12 tahun menunggu, mengumpulkan, dan merencanakan, inilah saatnya. Dengan jari-jari yang tak lagi gemetar, ia membuka beberapa akun surel anonim yang telah ia siapkan. Satu persatu, ia melampirkan file-file data yang telah dienkripsi dengan cermat. Penerimanya, 3 surat kabar nasional dengan reputasi investigasi yang kuat, sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang fokus pada isu anti korupsi, dan seorang calon presiden dari kubu oposisi yang dikenal bersih dan vokal. Ia juga mengirimkan tautan ke sebuah kanal video yang baru saja ia aktifkan, yang akan merilis rekaman dan dokumen secara bertahap, menciptakan gelombang kejut yang berkelanjutan. Phantom Leak, siap beraksi. Tidak ada pesan khusus, hanya data mentah yang berbicara dengan sendirinya. Setelah semua surel terkirim, Ratna bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak.
Ia membayangkan wajah-wajah para targetnya ketika mereka menerima hadiah ini. Wajah Pak Sumarno, yang telah menjadi mentor pengkhianatnya. Wajah Menteri Perdagangan yang arogan, yang pernah menghinanya sebagai tukang teh bodoh. Wajah Menteri Energi yang selalu tampil kalem namun tangannya berlumuran dosa. Wajah Menteri Sosial yang membangun citra suci di atas penderitaan rakyat. Dan tentu saja, wajah Wakil Presiden yang ambisius, yang karirnya dibangun di atas fondasi kebohongan. Keesokan paginya, Indonesia gempar. Media massa meledak. Kanal Phantom Leak menjadi viral dalam hitungan menit. Setiap unggahan baru ditonton jutaan kali, dibagikan ribuan kali. Rekaman suara para pejabat mengatur setoran, foto-foto pertemuan rahasia, salinan transfer bank ke rekening-rekening di luar negeri, semua tersaji vulgar di hadapan publik. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Gedung parlemen yang biasanya angkuh kini diliputi kepanikan. Telepon berdering tanpa henti. Para staf berlarian dengan wajah tegang. Rapat-rapat darurat digelar. Namun tak ada yang bisa membendung tsunami informasi ini. Satu persatu, para politisi yang namanya disebut dalam bocoran Phantom Leak mulai angkat bicara, membantah dengan suara bergetar, atau justru menghilang dari publik. Puncaknya adalah ketika sebuah video menampilkan percakapan antara Menteri Perdagangan dan seorang pengusaha hitam, mengatur kuota impor ilegal sambil tertawa terbahak-bahak. Di video lain, Wakil Presiden terekam sedang menerima tas berisi uang dari seorang kontraktor besar. Kemarahan publik mencapai titik didih. Demonstrasi besar-besaran terjadi di depan gedung DPR dan Istana Negara. Dalam tekanan yang tak tertahankan, satu persatu, mereka yang dulu begitu pongah dan merasa tak tersentuh, kini harus menelan ludah sendiri. Menteri Perdagangan mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers yang penuh air mata buaya. Disusul oleh Menteri Energi dan Menteri Sosial. Wakil Presiden, setelah mencoba bertahan selama beberapa hari, akhirnya menyatakan nonaktif sambil menunggu proses hukum. Pak Sumarno, yang namanya juga terseret dalam beberapa kasus, jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit cara klasik untuk menghindari pemeriksaan. Meja catur kekuasaan telah dibalik. Pion-pion kecil yang tak terlihat kini telah memakan raja. Malam itu, setelah memastikan semua bom telah meledak sesuai rencana, Ratna berjalan kaki menyusuri ganggang sempit menuju rumah kontrakan lamanya, tempat ia dulu tinggal bersama ibunya sebelum sang ibu wafat. Di sudut ruangan yang remang, ia menyalakan sebatang dupa di depan foto ibunya yang sudah usang dan sebuah foto kecil putranya, yang meninggal dunia karena kecelakaan beberapa tahun setelah ia dipecat, sebuah tragedi yang semakin menguatkan tekadnya untuk menuntut keadilan. Asap dupa mengepul tipis, membawa aroma kenangan dan kesedihan. "Ibu, nak," bisik Ratna pelan. Air mata akhirnya mengalir di pipinya yang tirus. Ratna sudah menepati janji. Mereka semua sudah merasakan apa yang kita rasakan. Keadilan, meski datang terlambat, akhirnya tiba. Semoga kalian tenang di sana. Ia terisak dalam diam, melepaskan beban dendam yang telah ia pikul selama belasan tahun. Perang pribadinya telah usai. Sehari setelah badai politik mereda dan para petinggi yang terlibat skandal Phantom Leak satu persatu tumbang dari singgasananya, sebuah surat pengunduran diri sederhana tergeletak di meja kepala bagian rumah tangga Sekretariat Jenderal DPR. Surat itu ditulis tangan dengan rapi di atas secari kertas folio, tanpa banyak kata, hanya menyatakan permohonan berhenti bekerja atas nama Ratna, petugas pembuat teh. Tidak ada alasan yang disebutkan, tidak ada permintaan pesangon. Bersamaan dengan surat itu, kunci loker dan seragam kerjanya diletakkan dengan tertib. Ratna Kurnia, atau Bu Teh, sebagaimana ia dikenal selama ini, menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Nomor teleponnya tak lagi aktif.
Kamar kontrakannya kosong melompong, seolah ia tak pernah ada. Ia lenyap begitu saja, seperti hantu yang telah menyelesaikan tugasnya. Beberapa hari kemudian, saat sistem surel internal parlemen sedang diperbaiki setelah sempat diretas kemungkinan oleh Phantom Leak, sendiri sebuah pesan singkat muncul di kotak masuk semua pegawai, dari alamat surel anonim yang sama. Pesan itu hanya berisi 2 kalimat. Saya tidak butuh kemuliaan atau pujian. Saya hanya mengembalikan keheningan yang selama ini kalian paksakan untuk saya tanggung. Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk. Namun, semua orang yang membacanya tahu, pesan itu datang dari sang Phantom Leak, sang pembuat teh yang telah mengguncang Republik. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani meremehkan petugas kebersihan atau pelayan di gedung parlemen. Setiap kali mereka melihat seorang petugas kecil yang membungkuk membersihkan lantai atau menyajikan minuman, ada sebersih rasa hormat, bahkan mungkin sedikit ketakutan, di mata mereka. Mereka sadar, di balik penampilan yang sederhana, bisa jadi tersimpan kekuatan dahsyat yang tak bersuara, yang mampu meruntuhkan istana pasir kesombongan mereka. Kekuasaan sejati, terkadang, memang tidak pernah berteriak. Setahun berlalu, debu skandal perlahan mulai mengendap. Meski luka dan trauma masih membekas, parlemen mulai berbenah. Beberapa wajah baru yang lebih idealis muncul menggantikan para koruptor yang telah disingkirkan. Suatu pagi, seorang perempuan muda, cerdas, dan penuh percaya diri melangkah memasuki lobi utama gedung DPR. Ia baru saja diterima sebagai salah satu staf ahli legislatif termuda. Saat sedang mengurus administrasi kepegawaiannya, seorang staf senior yang ramah bertanya, "Selamat datang, Mbak. Boleh tahu, siapa yang merekomendasikan Mbak ke sini? Pasti orang hebat, ya?" Perempuan muda itu tersenyum penuh arti, matanya menerawang sejenak. "Saya direkomendasikan oleh seorang perempuan yang tidak terlalu suka minum teh, Pak," jawabnya lembut. Tetapi beliau selalu menyajikannya dengan penuh harga diri dan keyakinan bahwa setiap tetesnya membawa kebenaran. Staf senior itu terdiam, mencoba mencerna jawaban yang penuh teka-teki itu. Ia tak pernah tahu bahwa perempuan muda di hadapannya adalah anak dari Arfan, sang staf IT yang dulu diam-diam membantu Phantom Leak. Arfan, setelah memastikan Ratna aman, memilih untuk tetap bekerja di parlemen, mengawasi dari dalam, memastikan warisan perubahan yang telah dimulai oleh sang pembuat teh tidak sia-sia. Dan kini, putrinya hadir untuk melanjutkan perjuangan itu, dengan cara yang berbeda, namun dengan semangat yang sama. Legenda, Bu Teh, mungkin telah memudar dari pemberitaan, tetapi semangatnya terus hidup, menginspirasi generasi baru untuk tidak pernah takut pada keheningan yang menyimpan kekuatan.